New point of view atau cara pandang yang baru. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, Paulus membuat pernyataan yang sangat radikal. Di salah satu ayat firman Tuhan tersebut ia berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Jelas sekali bahwa semua penderitaan yang dialami Paulus sangatlah berat. Karena 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 menjelaskan bahwa Paulus banyak berjeri lelah, sering dalam penjara, didera di luar batas, sering dalam bahaya maut, disesah, dilempari dengan batu, terkatung-katung di tengah laut, sering tidak tidur, dan banyak lagi hal berat lainnya. Mengapa ia dapat berkata semua itu sebagai penderitaan ringan? Tentunya Paulus memiliki cara pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang mengenai semua penderitaan yang ia alami. Sehingga walau banyak orang akan berkata bahwa itu penderitaan yang berat, justru ia berkata penderitaan yang ringan. Beberapa waktu yang lalu, kami pergi dengan Ibu Munte ke Sentani, Papua dengan menggunakan pesawat terbang. Sesudah take off, kami melihat keluar melalui jendela pesawat. Sungguh suatu pemandangan yang berbeda bila dilihat dari atas sana. Karena dari atas pesawat, kami tak dapat mengenali orang-orang yang ada di bawah, karena memang tidak kelihatan lagi mukanya. Begitu juga dengan jenis-jenis mobil yang ada di jalanan. Semuanya kelihatan kecil dan hampir tak dapat dibedakan. Rumah-rumah maupun gedung-gedung kelihatan begitu mungil, dengan jalan-jalan yang mungil pula. Padahal sebenarnya banyak dari rumah dan gedung tersebut adalah bangunan yang besar, tinggi, dan megah. Namun bila dipandang dari atas sana, semua kelihatan begitu kecil. Itu membuat kami berpikir bahwa sesungguhnya prinsip yang sama berlaku dalam hidup kita ini. Yakni bila dipandang dari satu sisi, maka sesuatu itu dapat terlihat begitu besar. Namun bila dipandang dari sisi yang lain, misalnya seperti yang kami lakukan dari atas pesawat, maka hal yang sama tersebut dapat terlihat sebaliknya, yakni hanya kecil saja. Jadi sesungguhnya itu tergantung dari cara pandang kita. Kerap kali bila kita tidak hati-hati, kita memandang persoalan atau penderitaan kita dari sudut pandang manusiawi saja, sehingga kita melihat semua persoalan atau penderitaan tersebut begitu besar dan sukar bagi kita untuk tetap sukacita dan setia. Misalnya, ketika kita sudah bersikap baik, justru kita mendapat kritik. Ketika kita sudah banyak melayani, justru orang-orang yang kita layani melupakan kita, bahkan mengadukan kita untuk masuk pengadilan. Atau ketika kita sudah berkorban, kita justru mendapat berita buruk, yakni laporan dari dokter bahwa penyakit kita sangat parah. Atau ketika kita sudah banyak menolong orang, justru kemudian ada orang lain yang menipu kita dalam bisnis, sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Atau kita sudah menjadi orang yang paling rajin dan berbakti dalam pekerjaan kita, justru kita satu-satunya yang tidak mendapat kenaikan gaji. Atau ketika kita sudah bersikap tulus, justru kita difitnah dan nama baik kita dirusak dalam sekejap mata. Banyak lagi contoh masalah lain yang mungkin kita alami, khususnya dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Namun hari ini, marilah kita memutuskan untuk melihat dengan cara pandang baru, yakni Tuhan Yesus tetap baik ketika semua yang kita lihat tidak baik. Tuhan Yesus bukan hanya baik ketika semuanya baik, tapi Tuhan Yesus baik dalam segala perkara, dalam setiap waktu. Mari kita berkomitmen untuk tidak membiarkan semua masalah atau penderitaan menghanyutkan kita dalam kesedihan, kekhawatiran, atau bahkan kemarahan karena ketidakadilan yang kita alami. Memang bila kita hanya memandang secara manusiawi kita, kerap kali kita dapat merasa bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tidak adil dan tidak dapat kita mengerti sepenuhnya. Kiranya hari ini kita memandang hidup kita dengan cara pandang yang baru, yakni cara pandang menurut firman Tuhan.
di mana semua persoalan dan masalah yang kita alami itu adalah sangat kecil, bahkan tidak berarti bila dibandingkan dengan kuasa Tuhan Yesus yang memihak kita, bila dibanding kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti gedung yang besar sekalipun, bila kita pandang dari atas pesawat kelihatan kecil sekali. Gedung itu tidak berubah ukurannya, tapi cara pandang kita yang berubah. Tadinya kita memandang dari bawah atau sejajar dengan gedung, sekarang kita memandang jauh dari atas sana. Begitu juga dengan masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah itu belum langsung berubah, tapi cara pandang kita sudah berubah menjadi cara pandang Tuhan. Kita tidak takut lagi, kita tidak khawatir atau sedih, kita tidak mau menyerah. Karena kita melihat semua masalah itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan kita. Maka walau kita berada di tengah-tengah badai masalah, kita dapat menjaga hati kita untuk tetap sukacita dan setia kepada Tuhan. Kiranya kesetiaan kita tidak tergantung pada besar atau tidaknya masalah kita. Ada orang yang setia bila semuanya baik, namun berubah bila ia menghadapi masalah. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan tidak demikian. Karena sekarang kita sudah memiliki cara pandang yang baru, yang selalu melihat Tuhan lebih besar dari segalanya. Maka kita dapat selalu tenang di tengah badai sekalipun dan tetap setia. Kiranya kita menjalani hari-hari kita di tahun 2020 ini dan seterusnya dengan cara pandang yang baru, yakni cara pandang Tuhan. Maka tidak menjadi masalah seberat apapun penyakit kita, persoalan kita, tantangan dan aniaya yang datang. Kita tidak mau kehilangan sukacita kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari tetapkan hati, bukan untuk menjalani hari-hari kita tanpa masalah, namun tetapkan hati untuk menjalani hari-hari kita dengan sukacita, dengan iman, dengan setia, walau mungkin akan ada banyak masalah. Karena dengan cara pandang yang baru, kita melihat setiap masalah sebagai kesempatan untuk menang, kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Semakin besar masalah tersebut, semakin besar pertolongan Tuhan bagi kita, dan semakin besar pula kemenangan yang akan kita terima. Dan kita akan menerima upah kita di sorga yang tidak dapat dicuri. Betapa indahnya hidup dengan cara pandang firman. Dan di atas segalanya, bila kita melihat dengan cara pandang firman Tuhan, maka kita selalu mengingat bahwa semua yang kita alami sekarang ini hanyalah sementara. Apakah itu baik atau buruk, itu hanya sementara. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah kelak dalam kekekalan, di sorga, di kota Yerusalem baru. Sehingga kita tetap maju menuju ke sana dan tidak mengundurkan diri apapun yang terjadi. Juga tidak menjadi duniawi ataupun salah fokus selama hidup di dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 18 jelas mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu sebabnya kita tidak hidup dengan perasaan atau dengan panca indera kita saja, namun kita hidup dengan iman, dengan melihat yang tidak kelihatan, dengan kuasa firman yang kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang ini. Roh Kudus memimpin kita tiap hari untuk hidup dengan cara pandang Tuhan, cara pandang firman yang adalah kebenaran sejati. Amin.